Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fatma, Masyrifa, Raffi, dan saya sendiri Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan tentang nilai komunikasi pelanggan. Selanjutnya, pokok pembahasan akan dibacakan oleh Fatma. Baik, untuk pembahasan ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama adalah tentang nilai dari komunikasi pelanggan, yang kedua adalah nilai dari saluran, yang ketiga adalah pengalaman pelanggan, yang keempat adalah menciptakan nilai pelanggan jangka panjang. Next. Yang pertama adalah nilai dari komunikasi pelanggan. Perusahaan mampu menciptakan nilai pelanggan dari strategi komunikasi. Perusahaan mulai berpikir tentang bagaimana membangun komunikasi secara multilateral, seperti perusahaan dengan pelanggan, pelanggan dengan perusahaan, bahkan pelanggan dengan pelanggan. Pelanggan saat ini berkomunikasi dengan perusahaan lewat email, website, telepon, fax, atau ruang chat atau obrolan, pusat hubungan, helpdesk, atau saluran keluhan pelanggan, dan termasuk korespondensi secara tradisional. Secara tradisional, komunikasi pelanggan berlangsung satu arah, yaitu dari perusahaan ke pelanggan. Alat-alat konvensional untuk komunikasi perusahaan dengan pelanggan bersifat unilateral. Ada 3 proses yang dapat meningkatkan kekuatan komunikasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rifa. Jadi selanjutnya adalah 3 proses nilai bagi pelanggan. Yang pertama ada disintermediasi, yaitu perusahaan saat ini mampu memberikan pesan secara langsung kepada pelanggan dengan cara berkomunikasi melalui telepon seluler, email, dan direct email. Selanjutnya ada personalisasi, yaitu banyak perusahaan memungkinkan pelanggannya mempersonalisasi websitenya. Personalisasi juga dilakukan pada komunikasi dengan pegawai, misalnya agen layanan pelanggan. Selanjutnya ada interaktivitas, yaitu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Dari strategi ini perlu memahami perilaku pembelian pelanggan, harus mengetahui siapa yang terlibat dalam keputusan pembelian, informasi apa yang mereka perlukan, dan di mana mereka ingin dan berharap untuk mendapatkan informasi tersebut. Next. Selanjutnya nilai dari saluran. Yang pertama adalah tugas tradisional dari fungsi distribusi, yakni memberikan utilitas waktu dan tempat kepada pelanggan. Artinya, perusahaan berusaha memberikan produk dan jasa kepada pelanggan sesuai keinginan pelanggan. Perusahaan berusaha memberikan produk dan jasa kepada pelanggan sesuai keinginan pelanggan. Selanjutnya, perusahaan barang dan konsumsi biasanya membangun saluran dengan memanfaatkan perantara, seperti pedagang grosir dan retailer. Lalu yang terakhir adalah perusahaan bisnis atau B2B, seringkali menjual secara langsung atau menggunakan distributor industri. Tugas perantara semakin penting dalam lingkungan B2B, yakni penambahan nilai value augmentation. Oke, ini akan dilanjutkan teman saya, Raffi. Pengalaman pelanggan. Perusahaan semakin menjadi tertarik dengan pengelolaan dan peningkatan pengalaman pelanggan. Yang kedua, pengalaman pelanggan merupakan tanggapan kognitif maupun afektif secara keseluruhan dari pelanggan atas paparan mereka terhadap kinerja perusahaan. Menciptakan nilai pelanggan dalam jangka panjang. Menurut BES dalam Sumarwan DKK bahwa nilai pelanggan dapat diciptakan melalui beberapa pendekatan, yaitu yang pertama biaya daur hidup dan penciptaan nilai bagi nilai ekonomi superior. Pelanggan harus memperoleh keuntungan ekonomi di atas daur hidup pengguna. Yang kedua, harga kinerja dan penciptaan nilai, walaupun nilai ekonomis menyediakan dasar yang kuat untuk menciptakan nilai pelanggan. Yang ketiga,
benefit yang dipersepsikan, dan penciptaan nilai relatif kinerja, harga, dan nilai ekonomi. Benefit pelanggan sebelum dapat menentukan keseluruhan nilai pelanggan yang diciptakan, perlu ditentukan biaya-biaya pembelian yang dipersepsikan. Yang kelima, benefit emosional dan penciptaan nilai. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik dan psikologis. Baik, kesimpulannya nilai pelanggan atau customer value adalah selisih antara nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total. Pelanggan adalah pemaksimal nilai. Mereka membentuk ekspektasi nilai dan bertindak berdasarkan nilai tersebut. Pembeli akan membeli dari perusahaan yang mereka anggap menawarkan nilai tertinggi yang dapat dihantarkan kepada pelanggan yang didefinisikan sebagai selisih antara total manfaat pelanggan dan total biaya pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 tentang nilai komunikasi pelanggan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.